Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, mudah-mudahan kalian semua sehat. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat senyawa hidrokarbon. Ya, kegunaan senyawa hidrokarbon. Sebelumnya Anda sudah dapat materinya tentang alkana, alkena, alkuna, tata nama senyawa, kemudian isomer. Sekarang kegunaan senyawa hidrokarbon. Kegunaan hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa karbon yang terdiri dari unsur hidrogen dan karbon. Sumber utama hidrokarbon di dunia adalah minyak bumi dan gas alam. Industri petrokimia membuat bahan-bahan atau produk dari minyak bumi dan gas alam. Antara lain ada plastik, ada serat sintesis, kemudian ada pelarut, ada pestisida, dan lain sebagainya. Hidrokarbon dalam bidang sandang dan papan. Yang pertama ada polivinil klorida atau dikenal dengan PVC. Terbentuk dari vinil klorida yang mempunyai ikatan karbon rangkap 2. PVC ini digunakan untuk pembuatan pipa dan karpet. Kalau kalian tahu, pipa buat air itu bahan bakunya adalah polivinil klorida atau PVC. Kemudian ada polipropena yang dibuat dari propena, berarti hidrokarbon alkena ya, dia punya rangkap 2. Digunakan untuk serat atau tali plastik atau bahan perahu atau botol plastik. Nah, itu terbuat dari propena. Kemudian ada polistirena yang dibuat dari stirena, digunakan untuk pembungkus isolator listrik dan sol sepatu. Ada lagi polyisoprena. Ini juga sama, merupakan karet alam digunakan untuk ban kendaraan. Bisa karet sepatu atau juga untuk sarung tangan. Kemudian ada nilon. Nilon ini digunakan untuk serat pakaian. Ada dakron. Nah, dakron itu pengganti kapas untuk keperluan rumah tangga, misalnya untuk bantal, untuk kasur, untuk guling. Nah, itu adalah salah satu manfaat hidrokarbon. Kemudian hidrokarbon dalam bidang seni dan estetika. Ada polivinil asetat, banyak digunakan sebagai perekat dan cat lateks ya. Kemudian ada lagi polietena yang dibuat dari etena, berarti hidrokarbon alkena yang punya rangkap 2. Digunakan untuk bahan kantung plastik, pembungkus makanan atau untuk mainan anak-anak. Kemudian ada namanya antrasena, digunakan sebagai cat warna. Nah, kemudian hidrokarbon dalam bidang industri dan perdagangan. Ada pentena, ada heksena, dan ada heptena, digunakan sebagai pelarut sintesis. Kemudian ada propana, itu untuk sintesis propanal ya. Kemudian ada metana untuk zat bakar dan sintesis senyawa metanol. Ada teflon sebagai pelapis anti lengket untuk alat-alat masak. Kemudian ada butena untuk pembuatan karet sintesis. Nah, sekarang minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi itu adalah suatu senyawa yang pada umumnya terdiri atas 80% sampai 85% unsur karbon dan 15 sampai 20% unsur hidrogen dan unsur lain seperti oksigen, nitrogen, dan sulfur dalam jumlah sampai 5%. Kalau gas alam itu adalah semua jenis hidrokarbon yang berupa gas dan dihasilkan dari sumur dan tambang. Komposisi minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi merupakan campuran yang sangat kompleks, terdiri atas senyawa-senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa-senyawa organik yang setiap molekulnya hanya mempunyai unsur-unsur karbon dan hidrogen. Kandungan hidrokarbon murni dalam minyak bumi hampir 97-98% dan beberapa unsur belerang, nitrogen, oksigen, dan logam-logam khususnya vanadium, nikel, besi, dan tembaga. Senyawa-senyawa yang terdapat dalam minyak bumi antara lain ada alkana, misalnya heptana, oktana. Kemudian ada sikloalkana, misalnya sikloheksana. Ingat ya, siklo itu berarti punya rantai karbonnya melingkar atau tertutup siklus ya.
Kemudian ada hidrokarbon aromatik, misalnya naftalena, antrasena. Kemudian ada senyawa belerang, senyawa oksigen, senyawa nitrogen, dan senyawa logam. Pengolahan minyak bumi. Nah, minyak bumi mentah dari hasil penambangan itu belum dapat digunakan sebelum dimurnikan terlebih dahulu. Pemurnian minyak bumi dilakukan dengan cara destilasi, yaitu cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih dari masing-masing komponen dalam campurannya. Minyak mentah dimasukkan ke tangki, kemudian dipanaskan sampai suhu lebih kurang 350 derajat Celcius. Kemudian dipompakan ke menara destilasi. Minyak yang telah menguap kemudian bergerak ke atas melalui bubble caps. Pada bubble caps, minyak yang telah berbentuk uap kemudian mencair karena di sana ada pendingin ya. Komponen-komponen minyak bumi, hasil pemurnian minyak bumi dinamakan fraksi-fraksi minyak bumi. Fraksi-fraksi yang diperoleh dalam destilasi ini merupakan campuran senyawa hidrokarbon yang mendidih pada trayek suhu tertentu. Proses destilasi ini berlangsung pada menara destilasi atau kolom destilasi. Nah, ini ada bagan penyulingan minyak buminya. Nah, ini nanti minyak mentah masuk ke ruang pemanasan, kemudian masuk ke tabung ya, ke tabung destilasi. Nanti di sana setiap senyawa hidrokarbonnya akan menguap sesuai dengan titik didihnya masing-masing. Lalu akan dialirkan ke tempat penampungannya masing-masing. Misalnya ada gas, ada petroleum ether, ada bensin, ada minyak tanah, ada minyak solar, ada minyak diesel, ada pelumas, ada lilin, ada minyak bakar, ada aspal. Masing-masing akan masuk ke ruang penampungannya masing-masing. Setelah mengalami penguapan pada suhu tertentu, kemudian ada kondensor sebagai pendingin, akhirnya dia akan mencair kembali. Nah, fraksi-fraksi minyak bumi yang pertama adalah fraksi gas. Jumlah atom C-nya C1 sampai C4. Titik didihnya kurang dari 30 derajat. Artinya ketika minyak bumi itu masuk ke tangki, kemudian dipanaskan pada suhu kurang dari 30 derajat Celcius, maka nanti akan yang menguap adalah fraksi gas, yaitu fraksi gas dengan jumlah atom C1 sampai dengan 4. Nah, gas yang dihasilkan pada tahap ini yaitu ada LNG, liquid natural gas, yang mengandung komponen propana C3H8 dan butana C4H10. Ada LPG, liquid petroleum gas, yang mengandung komponen metana CH4 dan etana C2H6. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk bahan bakar, bahan baku sintesis senyawa organik, dan bahan bakar kendaraan bermotor. Oke. Kemudian ada fraksi petroleum ether. Petroleum ether ini punya jumlah atom C itu antara C5 sampai C6. Nah, titik didihnya itu antara 30 sampai 90 derajat Celcius. Artinya ketika tangkinya pada suhu 30 sampai 90 derajat Celcius, yang akan terpisah, yang akan menguap adalah C5 sampai C6, yaitu petroleum ether. Nah, keterangannya di sini adalah petroleum ether itu disebut sebagai bensin ringan yang merupakan campuran alkana, yaitu pentana dan heksana. Gunanya untuk apa? Untuk melarut dalam laboratorium. Kemudian ada lagi fraksi namanya gasolin atau bensin. Jumlah atom C-nya itu antara C7 sampai C9. Dia menguap pada titik didih 90 sampai 175. Artinya pada pemanasan 90 derajat Celcius sampai dengan 175 derajat Celcius akan menguap fraksi bensin. Nah, bensin ini merupakan campuran alkana, yaitu heptana, oktana, dan nonana. Kegunaannya sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian ada namanya fraksi nafta atau bensin berat. Jumlah atom karbonnya itu antara C10 sampai dengan C12. Titik didihnya itu dari mulai 175 sampai 200 derajat Celcius. Artinya ketika pemanasan tangkinya 175 sampai 200 derajat Celcius, maka yang akan menguap adalah bensin berat atau nafta. Kemudian mengalami pendinginan sehingga cair kembali, kemudian ditampung. Nah, nafta merupakan campuran alkana dengan rantai C10H22 sampai dengan C12H26. Kegunaannya adalah untuk pembuatan plastik, kemudian karet sintesis, kemudian deterjen, obat, cat, bahan pakaian, dan kosmetik, atau juga bahan bakar pesawat udara. Kemudian ada namanya fraksi kerosin atau minyak tanah.
Nah, fraksi ini memiliki jumlah atom C12 sampai dengan C15. Titik didihnya antara 175 sampai dengan 275. Nah, pada suhu ini yang akan menguap adalah kerosin atau minyak tanah. Minyak tanah ini merupakan campuran alkana dengan rantai karbon C12H26 sampai C15H32. Kegunaannya adalah bahan bakar kompor ya. Kalau zaman dulu kita masih minyak tanah ya pakai. Kalau sekarang mungkin sudah jarang sekali karena sulit. Kemudian fraksi solar dan diesel. Jumlah atom C-nya itu C15 sampai dengan C17. Titik didihnya itu antara 250 sampai 375. Nah, solar ini merupakan campuran alkana dengan rantai C15H32 sampai dengan C17H36. Gunanya adalah untuk bahan bakar kendaraan bermotor dan juga bahan baku tungku industri. Fraksi berikutnya adalah residu. Jumlah atom C-nya itu antara C16 sampai dengan C36. Titik didihnya itu lebih dari 375 derajat Celcius. Residu ini terbagi menjadi dua macam, ada yang menguap dan ada yang tidak menguap. Di antaranya residu itu adalah minyak pelumas, parafin atau lilin, minyak bakar, dan aspal. Nah, kalau minyak pelumas C-nya 16 sampai 20, kalau parafin C21 sampai 24, kalau minyak bakar itu C-nya itu lebih dari 20, kalau aspal itu C-nya lebih dari 36. Kegunaannya, minyak pelumas itu untuk pelumas mesin-mesin, kalau parafin itu untuk membuat lilin. Kemudian kalau minyak bakar itu sebagai bahan bakar kapal, kemudian industri pemanas dan pembangkit listrik. Sedangkan kalau aspal sebagai pelapis jalan raya. Nah, pengolahan tahap 2 pada minyak bumi. Tadi sudah destilasi, maka ada lagi pengolahan berikutnya. Karena pada saat destilasi itu belum diperoleh hasil yang murni, maka ada proses berikutnya. Yang pertama ada namanya perengkahan atau cracking, yaitu proses perubahan struktur kimia senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, pembentukan alkil atau alkilasi, penggabungan rantai atau polimerisasi, kemudian perubahan struktur atau reformasi, perubahan isomer atau isomerisasi. Tahap berikutnya yaitu ekstraksi, yaitu pembersihan produk dengan menggunakan pelarut. Berikutnya ada lagi namanya kristalisasi, pemisahan produk berdasarkan perbedaan titik cairnya. Kemudian ada namanya pembersihan dari kontaminasi atau treating ya. Jadi pada tahap pertama destilasi itu belum bersih nih. Nah, baru ada tahap kedua, ada cracking, ada ekstraksi, ada kristalisasi, dan ada pembersihan dari kontaminasi. Nah, bensin dan kualitasnya. Saat ini beberapa bensin yang beredar di pasaran adalah Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus. Harga bensin itu berbeda, kenapa? Karena mutunya. Mutu bensin ini ditentukan oleh efektivitas pembakaran dalam mesin kendaraan. Bensin yang baik tidak menimbulkan ketukan atau knocking pada mesin. Ketukan pada mesin ini terjadi jika bensin terbakar tidak pada saat yang tepat sehingga akan mengganggu gerakan piston pada mesin. Nah, bensin merupakan campuran senyawa hidrokarbon. Berbagai penelitian dilakukan untuk menentukan senyawa hidrokarbon yang paling efektif digunakan sebagai standar dalam menentukan mutu bensin. Bensin standar itu terdiri dari senyawa N-heptana dan isooktana atau 2,2,3 trimetilpentana. Mutu bensin itu ditunjukkan dengan angka oktan, bukan angka oktan ya, itu angka oktan atau bilangan oktan. Semakin tinggi nilai oktan, semakin bagus mutu bensinnya. Bensin standar itu yang mengandung 100% isooktana, maka akan diberi angka oktannya 100. Jadi kalau bensin mengandung 100% isooktana diberi angka oktan 100. Sedangkan kalau bensin standar yang mengandung 100% N-heptana diberi angka oktan 0. Tadi kan senyawa penyusun bensin itu diantaranya ada heptana dan ada oktana. Kalau oktananya 100% maka angka oktannya 100. Tapi kalau misalnya heptananya yang 100% maka
oktannya 0. Bensin standar itu mengandung 60% isooktana dan 40% N-heptana. Diberi angkanya 60, jadi 60 ini tertuju pada kandungan isooktana. Penentuan angka oktan dilakukan melalui pengujian dengan membandingkan efisiensi pembakarnya dengan bensin standar. Bahan bakar dengan angka oktan 112 itu artinya mempunyai efisiensi pembakaran 12% di atas bensin standar yang berkadar isooktana 100%. Di sini ada beberapa angka oktan untuk senyawa-senyawa yang merupakan penyusun bensin. Ada N-heptana, angka oktannya 0. 3,3 dimetilpentana, angka oktannya 95. Kemudian ada 2,2,3 trimetilbutana, angka oktannya 113. Kemudian ada 2,4 dimetil 1 pentena, angka oktannya 142. 2,3 dimetil 2 pentena 165, 2,3 trimetil 1 butena 145. Itu angka oktannya. Bensin yang dihasilkan dari suatu proses destilasi itu masih mempunyai bilangan oktan yang rendah. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan bilangan oktan perlu ditambah zat aditif atau zat anti knocking. Misalnya ada tetraetilet atau disingkat dengan TEL dengan rumus molekulnya PbC2H5 2 kali. Ada lagi benzena dengan rumus molekulnya C6H6. Ada etanol dengan rumus molekulnya CH3CH2OH. Campuran bensin dengan etanol disebut dengan gasohol. Kemudian ada tersier butil alkohol, punya rumus kimia C4H9OH. Ada lagi tersier butil metil ether atau disingkatnya MTBE, metil tersier butil ether, mempunyai rumus molekul C5OH12. Zat aditif ini biasanya digunakan sebagai pengganti TEL, yaitu untuk menghindari adanya timbal yang dapat mencemari udara. Karena TEL itu punya timbal, maka biasanya diganti dengan MTBE. Nah, dampak pembakaran bahan bakar. Yang pertama, penggunaan TEL, tetraetilet. Apa dampaknya? Nah, TEL ini mengandung logam berat Pb yang keluar bersama asap kendaraan bermotor melalui knalpot. Hal ini menyebabkan pencemaran udara. Nah, senyawa timbal merupakan racun yang dapat berakibat fatal, antara lain tidak aktifnya pertumbuhan beberapa enzim dalam tubuh, berat badan anak berkurang, perkembangan sistem sarafnya lambat, kemudian ada iritasi saluran pernafasan. Nah, reaksi pembakaran pada hidrokarbon itu ada dua macam. Yang pertama ada pembakaran sempurna. Nah, reaksi senyawa hidrokarbon dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Jadi kalau bensin, ya kan, merupakan senyawa hidrokarbon kan. Nah, senyawa hidrokarbon ini ada yang mengalami pembakaran sempurna, ada yang tidak mengalami pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna ini maka akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, karbon dioksida itu bisa menyebabkan efek rumah kaca. Makanya semakin banyak kendaraan itu bisa meningkatkan efek rumah kaca pada alam kita. Yang kedua, pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna senyawa hidrokarbon ini merupakan reaksi hidrokarbon dengan gas oksigen, tapi yang dihasilkannya adalah karbon monoksida atau CO, bukan CO2, dan uap air. Apa dampaknya? Gas karbon monoksida ini merupakan gas yang beracun dan mematikan. Terkadang menghasilkan karbon yang ikut tercampur dalam gas CO sehingga menimbulkan gas berwarna hitam. Kadang kalau kita lihat kendaraan bermotor yang mesinnya sudah rusak, maka pembakaran bahan bakarnya itu tidak akan sempurna, sehingga asap yang keluar dari knalpotnya itu biasanya warnanya agak gelap. Kenapa? Karena yang keluar itu karbon monoksida plus partikel karbon sehingga warnanya gelap, dan kalau terhirup itu biasanya kita jadi pusing, ya kan? Kenapa? Karena karbon monoksida itu beracun dan mematikan. Kemudian ada lagi belerang dalam minyak bumi. Adanya belerang dalam minyak bumi akan menghasilkan senyawa belerang oksida dalam proses pembakarannya, yaitu ada S plus O2 jadi SO2.
SO2 ini merupakan oksida asam yang dapat merusak zat hijau daun atau klorofil sehingga mengganggu proses fotosintesis pada pohon. Apabila SO2 bercampur dengan air hujan menyebabkan terjadinya hujan asam bersama dengan oksida asam lainnya. Nah, pada saat pengolahan minyak bumi ada belerang yang terkandung dalam minyak bumi. Ketika belerang ini ikut menguap bercampur dengan oksigen maka menghasilkan SO2. SO2 di udara ini ketika kena air hujan maka akan menghasilkan hujan asam. Nah, hujan asam ini bisa berbahaya bagi lingkungan kita. Nah, itulah materi tentang kegunaan senyawa hidrokarbon. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.